Pak. Karena politik toa ini cuman ada di Indonesia. Aha. Lucunya kan begitu kan? Politik toa ini cuma ada di Indonesia. Anda mau pergi ke negara di Arab pun nggak bisa. Nggak boleh keras-keras. Di Arab Saudi pun nggak boleh keras-keras ya. Cuman ada di Indonesia. Anda mau di Iran nggak boleh keras-keras. Nggak boleh. Politik toa itu cuma ada di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia bukan negara Islam. Mereka mau menjadikan Indonesia menjadi negara yang murni Islam. Itu rahasianya. Semuanya, tidak lupa kami ucapkan damai sejahtera Tuhan bagi Papua Barat Irian Jaya. Doa kami, donasi kami, air mata kami bersama dengan Anda. Tanggal 15 kita akan bicara lagi tentang Papua ya bersama dengan Pak Laksamana Ponto. Jangan lepaskan Papua ya. Beliau punya problem solving yang luar biasa yang sampai hari ini pemerintah tidak lakukan. Terus kita bercanda ya. Kenapa Pak Ponto nggak lakukan? Ini kan bagus banget dan Pak Ponto punya kans. Wah, bagaimana? Saya punya kans Pak. Saya bekas Kabais, ex Kabais. Tetapi bagaimanapun juga ya Soeharto hijau lebih kuat daripada jabatan saya. Wah, saya langsung mengerti. Pak, Soeharto sudah diganti Soekarno, Pak, yang merah-merah. Oh, sekarang ganti lagi katanya ya, Wage Rudolf Supratman. Ternyata Wage Rudolf Supratman lebih sakti. Dan saya nggak tahu dengan kesaktian-kesaktian yang lainnya. Memang Mamon itu wakilnya Tuhan dan wakil presiden kita. Luar biasa ya. Sehingga idenya Pak Ponto ini akhirnya cuma jadi sekedar buku saja untuk membebaskan Papua. Kasihan ya, ini orang pintar sekali, orang jenius sekali ya. Saya lihat ini dari caranya ya dan sabar sekali. Oh, bisa ngomong Pak Jenderal coba. Wah, ini pendidik galarua nih Pak Ponto dengan Pak Jenderal Tobing ini. Wah, kita punya 2 harimau dalam satu kandang ini. Ininya aduh, untung ibu penatua kita, Ibu Damaris luar biasa ya, Ibu penatua Damaris kita luar biasa jadi penengahnya mereka. Dan Pak Putih ini yang paling nakal nih Pak Putih ini, sengaja pasang jebakan supaya masuk kandang dua-duanya. Satu lagi Pak, dari Republik Malta sama Swedia sudah mulai ikutin sudah 1 minggu Pak dari YouTube. Dari Swedia juga. Oh ya Swedia iya ada. Swedia sama Republik Malta. Malta saya nggak tahu loh. Malta belum keluar loh. Belum keluar, ya? nanti baru bulan depan nanti keluar di YouTube Analyze-nya kan. Oke Pak. Luar biasa. Udah keluar ya. Udah ini ya sudah luar biasa nih. Bertambah Pak. Jadi jangan 139 negara Pak, tambah 2 Pak. Tambah 2. Tapi kaget kita Republik Malta. Aja. Tapi memang kaget kita. Tapi memang ini Pak Putih, kalau kita melihat bagaimana kiprahnya rombongan nitrogen ini luar biasa ya. Kelihatannya panas tapi dingin ya. Nitrogen ini kelihatannya panas tapi dingin ya. Tapi kelihatannya dingin tapi berbahaya. Wah, berbahaya. Orang bisa hancur ini kalau dihajar. Mereka tidak punya kehangatan kasih Allah, dihajar hancur ini sama nitrogen ini kan. Langsung bahayanya pada basah Pak. Langsung Pak, itu dia mengerikan. Ya. Waduh. Sampai hari ini masih ya tambah geger. Tapi saya bersyukur ya. Saya hari bersyukur. Aceh, Pak. Ya, hari saya ini dari Aceh masuk istana. Ya. Ini benar-benar ini ya. Ini toa ini benar-benar ya. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu apakah pemerintah dan Gus Yakut ini kemudian meresponi apa yang sudah kita. Ini kan toa ini kan kita teriak ini setengah mati kan, ya kan. Dan saya pernah bikin status di Facebook dan di YouTube juga ya kan, termasuk masalah puasa juga kan, masalah puasa, masalah toa dan namanya mendapat respon yang positif dari pemerintah. Ya, 1 saya di DPO, kedua kemudian satu persatu masalah-masalah diatasi kecuali masalah KC kita belum puas ya, kita mau teriakin lagi ya. Saya tidak berkata KC tidak bersalah ya.
Saya tidak berkata KC tidak bersalah. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, KC bersalah. Tetapi KC mendapat ketidakadilan. Anda harus tahu bedanya, ya. Sepakat. Ya, aduh. Makanya Yahya dari Walo ini awal, lebih salah lagi. Ya, Pak Putih. dari awal-awal kita kan bilang, Pak, dapat 5 tahun aja hebat. Kita fair, Pak, kan? Dapat 5 tahun aja hebat. Tapi kita punya trik. Kagak ada percaya. Satu lagi, Pak, karena Bapak ini judulnya masih menarik, Bapak kasih ini, Pak, perlombaan anjing yang di Arab itu, Pak. Tidak ada haramnya sama mereka, Pak. Itu saya ingat itu 6 tahun lalu, Pak. Sempat heboh itu, Pak. Sebentar. Oh, ini ada yang kita malah menarik lagi hari ini, ada yang melaporkan Gus Nur itu ya, Sugi itu yang Sugi Nur. ngasih rambut tai itu kan. Ya. Gara-gara dia bilang yang Allahu Akbar, gitu ya. Yang dia bilang Allahu Akbar sambil melolong-lolong begitu kan. Aduh. Nah, serem ya. Serem, Pak, serem. Jadi ini Tafsirnya siapa menista siapa jadi nggak jelas ini. Tafsirnya kemana-mana udah. Wah, dan sampai akhirnya fotonya Menteri Agama kesayangannya Pak Santiamer itu diinjek-injek ya. Itu justru penistaan ya. Oh, itu bisa masuk penjara loh harusnya loh. Wah, kalau saya jadi Gus Yakut mah nggak terima saya. Langsung saya kejar itu. Ya. Fotonya diinjak-injak di ini ya. Terus sampai ada orang di Sumatera Barat menolak Gus Yakut untuk datang ke sana, nggak boleh segala macam. Ini kita, nah itu tadi ya, kemarin Ibu Koni ya. Ini benar-benar memalukan ya. Saya juga nonton salah satu videonya Ibu Koni bersama Helmi Yahya ya. Saat dunia sedang cerita teknologi, saat dunia sedang cerita senjata alat alutsista yang canggih-canggih, Indonesia masih ribut toa ya. Geblek juga ya kalau dipikir-pikir. Yang kita mau garis ini, kita dari toa nanti bisa cerita kemana-mana ya. Wah, dari toa ini kita bisa penjarakan Anwar Abbas ini. Nah, si Gus Nur ini ya menirukan azan dengan suara anjing. Mana ya? Semoga masih bisa ketemu ya, karena sudah dihapus. Itu saya sudah WA ke Bapak itu, Pak. Saya ambil dari YouTube. Yang perlombaan anjing itu, Pak, kan pakai bahasa Arab itu, Pak. Ya. Dari start dia gendong, tidak ada haram, sepanjang jalan pakai bahasa Arab itu. Coba kita lihat itu, pakai bahasa apa dia. Bentar. Caranya gimana nih supaya jangan bahaya nih ya? Memang penuh resiko ini ya, Mbak. Nah, ini soalnya bahaya ini kalau saya sembarangan naikkan ini. Iya, penuh resiko memang. Oke ya, ini ya, oke ya. Ini. Saya share screen dulu. Ini dulu ya. Sebentar. Itu tadi ya. Jadi siapa menista siapa? Jadi posisi beliau ini sama ke MKC, Pak. Ya. MKC kan yang mulai si Somad. Ya. MKC jabarkan. Nah, ini Gus Yakut yang jabarkan, dia yang praktekkan. Ini yang kena, Pak. 10 tahun ini, Pak. Ini harusnya kena ini ya. Ini harusnya kena ini. Harusnya kena. Wah, kalau nggak masuk mah ini kelewatan nih. Polisinya memang nggak punya titik ini ya. Harusnya masuk. Karena yang begini kan ngajari generasi nggak benar. Ini ngajari generasi Indonesia nggak benar, nggak menghargai agama kan. Nah, harusnya nggak usah sampai segitunya kan, nggak usah sampai segitunya. Harusnya orang-orang Islam ini ngerti mana batas-batasnya. Dia tahu mana yang kita melakukan kritik, mana yang kita sedang melakukan penistaan. Nah, ini sebenarnya penistaan ini. Ini harus masuk nih orang ini nih. Apapun ininya dia harus masuk. Apalagi dia menyandingkan Allah dengan guguk-guguk itu tadi. Ya kan? Kemarin menjadikan Allah dengan jari tengah juga kemarin kan. Nah itu juga harusnya masuk. Tetapi aneh hukum di Indonesia ini benar-benar aneh. Memang ditujukan adalah untuk mengkerdilkan minoritas. Dan selama Indonesia masih terjebak di sana ini bahaya sekali. Ya, hari ini saya ada upload juga ya. Hari ini saya ada upload juga di community kita, di YouTube community. Bagaimana pasukan ceknya itu? Sebentar, Recording in progress. Siapa nih yang rekam nih? Wah ini
Jangan direkam ya. Gini, Recording stopped. jangan direkam, ini boros begini karena nanti iCloud-nya saya penuh, saya harus satu-satu membersihkannya. Ya. Nah, jadi pasukan Ceknya itu bertakbir ya, takbir sambil menyerukan untuk bela Putin Rusia. Coba bayangin. Sekarang Indonesia mau di pihak Rusia atau mau di pihak Ukraina kalau sudah begini. Hari Jumat tadi ya saya bilang ya, Dr. Koni akan kembali melanjutkan ya isu Islam dan komunis di tengah konflik Ukraina dan Rusia. Oh ini serem ya. Si Zelensky ini menggunakan isu itu, tetapi balik lagi media, nah itu tadi. Sekarang ada perang propaganda, perang media, jargon-jargon dan slogan-slogan ini mau dibawa ke agama. Sampai hari ini Liga Arab masih netral. Mereka bikin fakta pertahanan kemarin ya. Terus masih netral. Hari ini masih belum komentar. Tapi masalahnya Liga Arab ada di mana? Ada di mana? Karena persenjataannya Liga Arab ini kan dari Rusia kan. Serem kali ya. Dunia ini makin ruwet sekali ya. Kenapa makin ruwet? Ya karena tadi begitu agama sudah intervensi ke dalam jadi ruwet sekali. Dan kita nggak bertobat dari masalah agama ini. Dan saya sih berharap Indonesia bisa segera ini ya meninggalkan agama. Bertuhan itu tidak sama dengan beragama. Salah sekali ketika Pancasila itu Soekarno mengajarkan beragama. Ya, dan terbukti gagal. Oh, Soekarno memang berjasa, tetapi di dalam hal Pancasila beliau sangat jenius. Ya, nabinya Pancasila. Tetapi ya namanya orang masih manusia, bisa salah, bisa. Ketika Soekarno menghembuskan Nasakom, ya maksud yang baik itu ditanggapi dengan budaya Indonesia yang tidak baik, kultur Indonesia Nasakom, ya agama disandingkan dengan komunis yang menjadi kemunafikan yang luar biasa, Nah kemarin Dr. Koni sempat memuji Soekarno ya, bagaimana Soekarno bisa memframing dunia. Kata framing ini kan munculnya dari kita kan. Bagaimana Soekarno bisa memframing dunia sehingga seluruh dunia ini bisa ikut dalam pola yang di framing oleh Soekarno, bahwa politik bebas aktif. Politik bebas aktif itu kan memang framing Soekarno kepada dunia kan. Dia boleh bersekutu kepada Cina, Soviet, dan juga kepada Amerika. Dan dia memberi contohnya. Semuanya asasnya kepentingan, asas manfaat. Ya kan? Nah, besok Pak Jenderal akan cerita lebih lanjut. Ini bukan jatahnya saya ya untuk bicara masalah ini. Dan yang pasti, komunitas kita ini bukan komunitas orang-orang tolol dan bodoh ya. Kalau Anda mau bilang Pak Jenderal Ponto dan Pak Jenderal Tobing orang bodoh, Dr. Koni orang bodoh, saya bingung Anda ini sebodoh apa, ya kan? Berani ngatain Dr. Koni, Jenderal Tobing dan Pak Ponto ini orang bodoh. Apalagi Anda ngatain saya orang bodoh. Waduh, Anda sebodoh apa itu? Oke, sebentar ya. Sebentar. Saya cari videonya Pak Putih dulu ya. Tolong di-subscribe dulu sama di-like dulu dong ya. Kita memang belum panas ini, tapi tolong di-subscribe sama di-like dulu. Sebentar ya. Bentar, Pak Putih. Ini caranya gimana Pak Putih? Bisa nih, ya sudah bisa nih. Saya kirim yang dari Pak Putih. Mana Kejang-kejang nih mereka nih, mana haramnya? Bingung dah ini sekarang orang-orang. Tapi memang ya kalau dipikir ya, sebenarnya setahu saya anjing itu nggak haram. Yang haram itu kalau kena liurnya, Pak.
nggak mau, Pak. Saya nggak tahu caranya nih. Sebentar. Oke, ini menarik sekali ya. Ya, belum bisa ya. Sebentar ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Sebentar, saya tak ngecek dulu. Tapi ada yang menarik ya. Dari masalah gonggongan anjing ini ya. Beberapa tempat sudah mulai bergolak ya. Beberapa tempat sudah bergolak. Ada beberapa tempat orang-orang sudah mulai berani protes. Ya, ada mulai berani protes masalah suara toa ini ya. Harusnya toa itu nggak boleh dipanteng seharian ya. Beberapa tempat itu kan dipanteng seharian kan toanya kan. Orang asal ada pengajian pakai toa seharian, itu paling sakit kepala dulu ya. Saya waktu tinggal di Indonesia itu, kalau sudah tetangga itu bikin pengajian seharian pakai toa itu ya, waktu saya masih kecil gitu ya. Kalau setelah saya saya tinggalnya di perumahan ya, di perumahan apa namanya RT RW-nya aja ngamuk kalau ada toa dibunyikan seharian, marah, dimarahi. Karena perkampungan kami mayoritas Islamnya abangan ya, dimarahi. Tetapi itulah eh, toa ini sebenarnya adalah politik dominansi Islam. Ya, toa ini ditunjukkan yang komplain juga orang Islam sendiri, yang mereka tidak urusan dengan politik. Tetapi bagi orang-orang Islam yang mengerti politik dan mereka ingin mendominasi minoritas, mendominasi Indonesia, mereka akan gunakan toa itu karena eksistensi. Ya, suara yang didengar itu, suara yang menggelegar itu adalah dominansi seperti suara saya. Ya, di Indonesia ini merupakan dominansi. Saya bisa teriak begini, orang nggak bisa tangkap saya, gimana nggak kejang-kejang coba. Ya kan, saya bisa ngomong apa saja, bisa ngomong kentut apa segala macam, bisa bunyi-bunyi, mau bunyi do, mau bunyi re, mau bunyi mi, mau bunyi apa saja urusan nggak urusan. Ya, dan sudah 3 tahun nggak bisa diapa-apain. Wah, puyeng itu orang-orang Islam sama saya. Oh, puyengnya minta ampun. Ya, Yusuf Kala, Amin Rais, sama si Maruf Amin, puyeng sekali. Ya, Mualaf Center. Mereka sudah isu bikin fitnahan yang jahat pun tentang saya ya. AWF semua. Nggak bisa, pusing. Sampai sekarang pusing. Orang-orang Islam dengan saya pusing. Ya, subscribernya tetap nambah. Ya, monetasinya tetap nambah. Sayanya tambah seger. Ya kan? Nah, terus kemudian kita bisa bangun Galarua, Damaris, Damarkasi dan sebagainya. Kita lagi mau bikin tenda-tenda, wah puyeng dah, pokoknya puyeng udah mereka semua. Suara, ketika kita menyuarakan suara kita, ini adalah dominansi politik, ya. Artinya kita menyebarkan pengaruh kita. Ketika suara kita ini menggelegar ya, termasuk toa, itu adalah sebuah dominansi. Ya, menunjukkan Anda, bahkan ya kalau kita lagi doa fajar itu, toanya bisa masuk loh, kurang asem ya. Makanya saya bilang yang ada toanya jangan dinyalakan mikrofonnya. Mereka masuk kemana-mana, wah kurang asem sekali itu, saya paling jengkel itu ya, kalau ada lagi nge-zoom itu toanya bisa masuk. Bahkan sampai ke dunia maya aja, toa itu mau maksa masuk. Toa itu nggak keras, ya, nggak sampai di terus maksimal begitu, nggak akan masuk ke Zoom. Orang ada batasnya kok, suara-suara yang bisa masuk ke Zoom itu saking buanternya. Saya bayangin orang itu tinggal di situ buanternya minta ampun ya. Toanya itu diberbekin kayak rumah saya dulu di belakangnya musola kan. Wah, edan itu. Gila itu ya. Nah, itu bukan masalah nggak tahu aturan, mereka tahu, mereka juga. Tapi itu masalah dominansi. Wah, itu mungkinkah toa ditertibkan di Indonesia? Sulit. Karena Yusuf Kala ada di baliknya. Dan dia tahu peranan toa itu seperti apa. Karena di baliknya ada orang-orang Islam yang berpolitik. Jadi apakah toa itu bisa dibungkam? Sulit. Sulit. Kecuali Indonesia mau niat baik, harus pakai aparat mengungkamnya. Denda. Kalau enggak ruwet, ada yang protes ya, di sana sini protes toa. Setiap kali ada yang protes pasti ribut. Ya kan, sudah bagus kalau nggak masuk penjara, cuman ribut aja. Kemarin Saskia apa siapa itu ya, ada yang protes lagi masalah toa. Oh itu ngeri ya. Bentar. Nah, hari-hari ini kita mau belajar ya tentang politik toa ini ya. Hari ini kita mau belajar tentang politik toa. Ya, ini kita cerita toa nggak sembarang toa ya, ada politik toa. Ada dominansi politik Islam di Indonesia
dengan toa. Karena politik toa ini cuman ada di Indonesia. Lucunya kan begitu kan? Politik toa ini cuma ada di Indonesia. Anda mau pergi ke negara di Arab pun nggak bisa. Nggak boleh keras-keras. Di Arab Saudi pun nggak boleh keras-keras ya. Cuman ada di Indonesia. Anda mau di Iran nggak boleh keras-keras. Nggak boleh. Politik toa itu cuma ada di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia bukan negara Islam. Mereka mau menjadikan Indonesia menjadi negara yang murni Islam. Itu rahasianya. Mereka berusaha menjadikan. Tetapi orang-orang seperti Gus Yakut, mereka sudah paham. Tapi itulah yang terjadi dengan politik toa. Ya, kita ngomong dulu, saya tak siapkan gambar-gambarnya lagi. Mungkin ini ada Pak Santi Amer mau ikut ngomong politik toa. Silakan Pak Santi Amer.